Shalom dan selamat pagi saya ucapkan untuk saudara-saudara yang setia mengikuti renungan bersama SR Samros Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir dan memilih channel kami. Jika berkenan, mari kita berkenalan melalui like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya, supaya pemirsa langsung mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk pada bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Penyangkalan Diri, yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkaulah Allah kami yang agung dan maha mulia. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, nafas hidup udara segar yang masih kami nikmati. Dan saat ini juga sebelum melakukan segala aktivitas kami, Engkau telah sediakan bagi kami makanan rohani yang akan memenuhi kebutuhan kerohanian kami. Sehingga dari hari ke hari kami boleh dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa dengan akal budi kebijaksanaan surga untuk dapat mengerti setiap ayat-ayat Alkitab dan juga bacaan renungan pagi yang akan kami dengarkan. Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Di sana dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkan dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudaraku, dalam ayat-ayat ini diceritakan tentang anugerah dan belas kasih Kristus kepada para pemungut cukai yang malang, khususnya kepada Matius. Apa yang dilakukannya terhadap tubuh manusia berguna untuk membuka jalan agar rancangannya yang baik terjadi pada jiwa mereka. Mari kita perhatikan dan ikuti penjelasannya. Matius yang menulis Injil ini mempunyai nama lain yaitu Lewi. Itu sebabnya Markus dan Lukas memanggilnya Lewi. Namun Matius adalah namanya yang paling dikenal sebagai pemungut cukai. Dan memang Matius menginginkan panggilan untuk dirinya seperti itu, sebab nama Lewi baginya lebih terhormat dan menurutnya tidak lepas baginya sebagai pemungut cukai. Saudara-saudaraku, apa yang sedang dilakukan Matius ketika Kristus memanggilnya? Karena dia seorang pemungut cukai, maka ia sedang duduk di rumah cukai. Matius adalah seorang petugas bea cukai di pelabuhan Kapernaum, atau petugas pajak atau pemungut pajak atas tanah. Ia sedang melakukan pekerjaannya seperti juga murid-murid yang lain ketika mereka dipanggil Yesus. Pekerjaan Matius itu merupakan panggilan yang tidak disukai oleh orang-orang benar, karena pekerjaan itu dipenuhi dengan begitu banyak korupsi dan godaan. Dan hanya ada sedikit saja orang jujur yang bekerja dalam pekerjaan itu. Matius sendiri mengakui orang seperti apa dia sebelum bertobat, seperti halnya juga Rasul Paulus. Hari itu dimulai ketika Tuhan Yesus melihat dia dan berkata, "Ikutlah aku."
Undangan ini merupakan undangan yang tidak ternilai keistimewaannya. Yesus Sang Mesias mengundang dan memanggil orang berdosa yang menurut pandangan orang lain tidak berharga. Namun panggilan itu sendiri bukanlah sebuah panggilan tanpa konsekuensi. Ketika Allah memanggil, Ia memberikan anugerah dan sekaligus tanggung jawab. Mengikut Tuhan Yesus berarti meninggalkan seluruh kehidupan yang lama, termasuk pekerjaan yang telah memberikan suatu jaminan dan kemakmuran. Dan Matius melepaskan semuanya itu. Keputusannya ini akan menjadi sebuah tekad tanpa kemungkinan untuk kembali. Saudara-saudaraku, panggilan Yesus untuk Matius mendapatkan kritik dari orang-orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus balik mengkritik mereka. Mereka tidak mengerti hakikat undangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang Matius karena Ia mengasihi orang berdosa dan ingin menyelamatkannya. Sikap orang Farisi ini menunjukkan bahwa mereka tidak merasa perlu mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka tetap tinggal sebagai orang berdosa. Saudara-saudaraku, apakah kita mau menjadi seperti Matius yang menjawab panggilannya mengikut Tuhan Yesus? Ataukah kita mau menjadi seperti orang Farisi yang tidak merasa perlu mengikut Yesus? Baik saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan dengan bacaan renungan pagi kita hari ini Selasa 23 Maret 2021. Judulnya Penyangkalan Diri. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Saudara-saudaraku, semuanya beroleh pelajaran-pelajaran tiap hari untuk dipelajari di sekolah Kristus. Dan suatu pengalaman setiap hari yang harus diperoleh agar mereka boleh mengetahui kewajiban mereka sebagai anak-anaknya. Banyak orang yang jujur dan bermaksud baik tidak mengadakan kemajuan dalam kehidupan Kristen karena ia tidak melihat perlunya selalu belajar lebih banyak pada Yesus. Ketika mula-mula bertobat, ia bersuka karena telah mengambil tempatnya pada pihak Tuhan. 1 tahun kemudian, ia memberikan kesaksian yang serupa. Tidak ada bukti pertumbuhan kerohanian. Ia masih tetap lemah seperti seorang anak. Pengalaman pertama dari orang bertobat yang baru itu ialah senang dan bersukacita. Tetapi pencobaan-pencobaan datang. Segala kekacauan hidup harus dihadapi. Sifat-sifat kebiasaan yang penuh dosa yang masih belum dikendalikan. Berjuang keras untuk memperoleh kekuasaan dan terlalu sering mendapatnya. Kemudian datanglah kehilangan keyakinan dan kedamaian, lalai berdoa dan membaca Alkitab, oleh karena kekurangan pengetahuan dan pengalaman yang harus mereka miliki. Banyak orang yang dikalahkan oleh iblis. Mereka tidak tahu bagaimana mengenal pencobaannya atau melawan segala pencobaan itu. Milikilah iman kepada Yesus sebagai penolongmu. Ingatlah bahwa engkau tidak boleh memilih pekerjaanmu sendiri atau mengikuti jalan-jalanmu sendiri, melainkan memandang kepada Yesus sebagai penuntun dan teladanmu. Peliharalah teladannya selalu di hadapanmu dan tetap bertanya apakah yang akan berkenan dalam pemandangannya. Belajarlah daripadanya pelajaran-pelajaran penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Berjagalah setiap saat, memeliharakan pikiranmu tetap pada Allah, ganti menunjukkannya atas pakaian dan membiarkan kesombongan berdiri di dalam hatimu. Berusahalah menyangkal dirimu, hendaklah engkau suci, biarlah pikiranmu selalu mengenang surga, dan perkataanmu pun di sana juga. Orang-orang yang mengikut Kristus akan memilih bagian menderita, menyangkal diri, dan mereka akan diperkenankan Tuhan di dunia ini, dan kemuliaan, keabadian, dan hidup kekal di kemudian hari. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, bersyukur untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami, agar kami tidak boleh lalai dalam membaca Alkitab dan berdoa, karena itu akan menyebabkan kekurangan pengetahuan serta pengalaman yang seharusnya kami miliki sebagai putra dan putri Allah. Dengan demikian kami tidak mudah dikalahkan iblis. Tolong kami Bapa, kuatkan kami, biarlah pengertian surga boleh terus menjadi bagian kami, supaya dari hari ke hari kami dapat menunjukkan kemajuan pertumbuhan dalam kerohanian kami. Kami benar-benar menyangkal diri, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia dan mengikut Engkau. Bapa di surga, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang sisa hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, baik sukacita dan duka cita kami, karena kami percaya Engkau Allah kami yang mempunyai rancangan damai sejahtera. Inilah seru doa kami Bapa, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.